Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya saya ucapkan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya, atas kesempatannya kita semua bisa hadir di sekolah melaksanakan aktivitas kita setiap harinya. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, ya, selaku Nabi yang patut kita contoh, patut kita teladani semasa hidup kita di dunia ini. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya ingin anakku semua melakukan atau berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, karena ini pertemuan pertama kita, silakan dibimbing kita berdoa bersama sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini. Ya, ketua kelas silakan. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya saya ingin cek dulu kehadirannya. Ada Ainun Masyarah yang namanya Ainun. Oke, Ainun. Alfian, Alfian. Ada nggak Sarah? Zulkifli, Elva, Fitriani, Iqbal, Fadli, M. Fadil Fadilah. Memang pakai nama bukan bukan. Saja. Oke. Muhammad Aristi Aditya. Oh, Nur Adnan. Nur Aziza Kaila. Oke. Konita Lutfia. Oh, ini yang kelas. Oke. Sayyidatul Humaira. Syahrini. Artis. Wafiatul Adiba. Yusniara. Jadi semuanya masih sehat-sehat semua ya. Jam-jam apa kita ice breaking dulu karena ini sudah jam-jam siang. Sambil kita fokuskan semangat kita untuk belajar. Ya, kita ikuti semua, tetap kita berada di tempat. Oke, bisa semuanya siap? Kita tepuk tangan di tempat aja nih ya. Ya, nah suaranya. Ya, oke, hanya ringkas sekali. Ya, jadi intinya bahwa pembelajaran coding mengenai berpikir komputasi yang ingin kita asah pertama untuk kita sebelum kita masuk ke jenjang tinggi yang namanya coding, yaitu bagaimana kita memecahkan sebuah masalah dengan berpikir logis dan terstruktur. Berarti kita ingin belajar memecahkan sebuah persoalan dengan terstruktur dan masuk akal jawabannya. Itu untuk yang pertama. Nah, saya masuk ke slide kedua. Ini ada tanda tanya. Nah, ada pertanyaan. Ya, semuanya coba fokus ke depan, dilihat. Nah, pertanyaannya, ya. Nanti saya tanya satu-satu, ataukah ada yang ingin mengangkat tangan, silakan. Jadi, budayakan ketika kita ingin berbicara dalam sebuah kelas, atau dalam sebuah forum rapat, dan lain sebagainya, angkat tangan tak. Kemudian kita berbicara. Dan jangan takut, silakan kemukakan pendapatnya. Nah, yang pertama, pertanyaannya kepada kita semua, bahwa pernahkah kita memecahkan masalah sehari-hari dengan membuat langkah-langkah terlebih dahulu? Pernah? Itu pertanyaan. Biasa kita memecahkan suatu persoalan dengan membuat langkah-langkahnya terlebih dahulu. Pasti pernah. Tidak mungkin tidak. Nah, cuma mungkin belum terbuka. Nah, masalah pasti dia tahu yang namanya masalah toh? Banyak masalah. Dikasih tugas, itu sebuah persoalan, tapi tidak masalah. Nah, kita ambil contoh tugas sehari-hari. Bagaimana kita menyelesaikannya? Otomatis dibuat langkah-langkahnya kan begitu. Dan selanjutnya saya belum sampaikan tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai di sini setelah kita mengikuti pelajaran pada hari ini, yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi masalah sederhana di sekitar secara sistematis, sudah kita lakukan. Kita bisa mengumpulkan dan menganalisis data sederhana. Ya, jadi kita ingin analisis data dari masalah. Kemudian kita akan belajar menyusun solusi dalam bentuk algoritma sebuah permasalahan. Di sini ada dua buah gambar. Silakan identifikasi, lihat gambarnya, kira-kira gambar apa ini? Ada kata kuncinya di gambar? Ini apa? Di kantin? Apa Nabi bikin di kantin? Pembeli. Nah, kira-kira ini pembeliannya kalau kita lihat bagus atau bagaimana? Bagus. Dengan waktu, misalnya waktu kita istirahat 15 menit, baguskah dengan sistem yang seperti ini? Dilihat.
Enggak ya? Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa masalah yang kamu temukan? Apa masalah yang ada di gambar di atas kira-kira? Malah guys. Jadi terjadi antrian panjang ya di kantin yang kurang kondusif ya. Anak-anak saling mendahului untuk mengambil makanan. Yang gambar pertama di sini antri ya, satu kantungnya banyak anak-anak yang ingin membeli mungkin. Sekarang mengapa itu terjadi? Ya. Nah, karena sudah bisa kita simpulkan ya bahwa ini adalah sebuah masalah. Mengapa itu terjadi? Kira-kira kenapa bisa seperti ini? Jadi salah satu permasalahan yang mungkin biasa terjadi ketika antrian panjang di kantin, salah satunya adalah anak-anak terlalu banyak memilih-milih makanan sehingga lama memakan waktu misalnya. Yang kedua, mungkin ada anak yang pergi ke kantin lupa membawa uangnya, salah satunya. Nah, kemudian ada yang sudah memilih makanan tetapi masih tinggal. Nah, itu semua persoalan yang biasa terjadi sehingga terjadi antrian atau di kantin itu tidak kondusif penjualannya. Nah, di sini ini materi kita berpikir komputasi. Karena mungkin dari tadi kita bertanya-tanya bahwa apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Jadi di sini berpikir komputasi adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis yang tadi saya sampaikan. Secara betul-betul yang benar dan terstruktur. Tahapan yang pertama ada namanya dekomposisi. Kita memecah sebuah masalah dengan memecahnya ke bagian-bagian terkecil. Kemudian yang kedua, kita mengenali polanya. Yang ketiga, kita menyaring informasi penting dari masalah yang ada. Kemudian kita menyusul langkah solusinya. Coba kita beralih ke masalah tadi, antrian panjang di kantin. Ya. Dekomposisi atau kita pecah masalahnya menjadi kecil. Ketika antrian panjang di kantin terjadi, masalah besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, kenapa terjadi antrian panjang di kantin? Banyak siswa membeli bersamaan saat istirahat. Itu salah satunya. Kita sudah pecah persoalan antrian panjang di kantin ini dengan dekomposisi. Yang kedua, ada siswa yang lama memilih makanan. Yang ketiga, petugas kantin menyiapkan makanan satu persatu. Wah, ini lama ini. Yang ketiga, tidak semua siswa menyiapkan uang dari awal. Kemudian, mengenali polanya. Mencari kesamaan atau pola dari masalah yang sering terjadi. Jadi, kita ingin mengenali polanya jangan sampai ada yang sama. Misalnya, antrian panjang selalu terjadi pada jam istirahat. Yang kedua, siswa yang belum menyiapkan uang memperlambat antrian. Kemudian yang ketiga, petugas yang melayani satu persatu membuat proses lebih lama. Berarti kita cari persamaan pola setelah kita memecah masalah menjadi kecil. Saya lanjut. Abstraction atau menyaring informasi penting. Nah, di sini kita menyaring informasi yang lebih penting. Fokus hanya pada hal-hal penting yang menyebabkan masalah. Yang pertama, penyebab utama, siswa tidak siap uang atau makanan pilihan dan pelayanan terlambat. Yang kedua, informasi lain yang tidak relevan, misalnya warna kantin, posisi kursi diabaikan ya otomatis. Kemudian yang keempat, membuat urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari masalah antrian panjang di kantin ini, yang pertama, siswa menyiapkan uang sejak di kelas, yaitu solusinya. Kemudian kedua, petugas kantin menyiapkan menu cepat saji sebelum jam istirahat. Berarti kantin teh biasa kan kalau makanan ya alasan minum atau bagaimana. Kalau misalnya sekolah besar ya, supaya sudah banyak piring di situ, nanti siswa datang, bawa uangnya, kasih uangnya, langsung ambil makanannya. Kan itu solusinya. Kemudian ketiga, siswa memilih makanan dengan cepat. Kemudian terakhir, setelah membayar, siswa segera meninggalkan antrian. Karena kita 16 orang, berarti saya ingin bagi 3 kelompok. Ada yang 5 orang satu kelompok, ada yang satu kelompok 6 orang. Saya sesuaikan saja sekarang. Yang ada 4, 5, 6. Atau begini saja ya. Ini saja. Tim 4, 5, 6. Ini kelompok 1, 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3. Oke? Bisa? Saya? Oke. Jadi, sesuai LKS-nya. Ini LKS-nya jangan saya acak. Di sini ada LKS-nya yang akan kita kerjakan. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi menuliskan 2 masalah sederhana yang kita temukan. Yang bisa kita temukan di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah tak. 2 saja berdiskusi apa kira-kira masalah seperti yang saya katakan tadi, contoh-contohnya apa yang kita mau angkat. Jadi contohnya kan sudah ada ya, antrian panjang di kantin, kelas tak kenapa, ada yang terlambat. Silakan cari 2 masalah. Bisa di rumah tak, misalnya kamar tak kenapa. Itu sebuah masalah semua. Silakan tulis 2. Satu orang dulu, satu kelompok yang menulis, nanti disalin. Jika sudah, silakan kita memilih salah satunya saja. Kita lingkari nomornya yang kita pilih. Sekarang selanjutnya kita masuk ke di aktivitas 2. Ada di LKS tak, rumuskan masalah dengan 5W plus 1H.
What? Apa? Kelas sering terlihat kotor karena banyak sampah berserakan di lantai dan meja tidak rapi. Wow, siapa? Penyebab siswa yang membuang sampah sembarangan. Kalau sudah dapat, silakan ditulis. Tulis di LKS tak? Ya, kita presentasikan. Naik dulu 2 orang. Oke, semuanya kita stop. Yang sudah selesai stop. Perhatikan temannya di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi berpikir komputasional. Kita merumuskan sebuah masalah, kemudian mencari solusinya. Berdasarkan langkah-langkah berpikir komputasi. Olehnya itu saya persilakan kepada teman saya. Olehnya itu saya persilakan kepada teman kelompok saya. Ya, oke. Kita persilakan kepada Adnan untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Oke, silakan Adnan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan dari kelompok 1. Ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun hasilnya yang pertama 2 buah masalah, yaitu satu, sekolah. Oke, lagi saya dapat. Apa lagi? 2. Baca. Lampu di teras sering dibiarkan menyala di siang hari. Oke. Nah, yang saya pilih. Yang saya pilih adalah banyak sampah plastik berserakan di taman sekolah. Oke. Adapun aplikasi itu merumuskan masalah dengan 5W plus 1H. Baca. Sampah plastik berserakan di taman sekolah. Baca ini. Rumusan masalah 5W plus 1H. Rumusan masalah dengan 5W plus 1H. What? Sampah plastik berserakan di taman sekolah. Kurangnya kesadaran tempat sampah terbatas dan minim pengawasan. Di area taman sekolah. Terutama saat jam istirahat setelah makan. Siswa, guru dan pihak sekolah. Tambahkan tempat sampah, edukasi, kerja bakti dan aturan tegas. Demikianlah pemaparan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah Pemaparan hasil diskusi. pemaparan Hasil diskusi kelompok kelompok kami. kami. Saya ucapkan terima kasih. Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita refleksi dulu sedikit. Yang pertama, saya ingin satu orang mengangkat hal baru apa yang saya pelajari hari ini. Kira-kira hal baru apa yang kita pelajari hari ini? Adakah hal baru? Ada ya, karena ini mengenai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Bagaimana berpikir sistematis membantu saya? Ya, otomatis ketika kita berpikir secara sistematis, maka kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan secara terstruktur. Sekian dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini